Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Putri Prasetyawan, Prodi Manajemen Keuangan kelas B, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pertama, saya akan menjelaskan sumber dana jangka pendek, di mana sumber dana jangka pendek dikelompokkan menjadi sumber dana pendanaan spontan dan tidak spontan. Yang dimaksud dengan pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya seperti hutang dagang dan rekening-rekening aktual. Hutang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Sedangkan pendanaan tidak spontan adalah jika penjualan meningkat dan perusahaan ingin menambahkan dana dengan mengajukan pinjaman, bisa berasal dari lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Terdapat dua macam pendanaan yang tidak spontan, yaitu peminjam jangka pendek tanpa jaminan dan peminjam jangka pendek dengan jaminan. Kemudian poin kedua, sumber dana jangka menengah, di mana pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 5 tahun. Pembiayaan jangka menengah akhir-akhir ini telah berkembang dengan cepat, dengan ragam, dan sumber pembiayaannya juga pun bertambah. Di antaranya yaitu yang pertama, pinjaman bersyarat biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi dan pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Yang kedua, equipment line adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk penggandaan perlengkapan baru yang biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan, tetapi bukan perlengkapan yang khusus. Yang ketiga, pembiayaan leasing merupakan suatu cara bisnis membiayai pabrik harta benda dan perlengkapan. Kemudian poin yang ketiga, sumber dana jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 10 tahun. Di antaranya yaitu yang pertama, hipotek merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua, kredit investasi merupakan jenis pendanaan yang disediakan oleh perbankan dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Keistimewaan saham ini berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak aktiva perusahaan apabila perusahaan likuidasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.